Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan baik dari media cetak maupun media elektronik. Saya Nisha Kaliana mengucapkan selamat berjumpa kembali dengan lembaga survei Political Statistic atau yang biasa disingkat dengan Polstat. Kali ini kita kembali bertemu dalam acara rilis hasil survei terbaru dari Polstat yang sebelumnya sudah dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 10 Oktober tahun 2022. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi dari teman-teman wartawan dalam acara rilis Polstat kali ini. Tidak seperti dalam rilis-rilis sebelumnya yang mempresentasikan mengenai hasil survei nasional tentang dinamika elektabilitas calon presiden dan juga partai politik, kali ini Polstat akan menyampaikan hasil survei tentang kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Sejauh manakah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies Baswedan, lalu juga dalam bidang apa saja warga puas dan juga dalam bidang apa warga merasa kurang puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan siapakah calon gubernur pilihan warga Jakarta pengganti Anies Baswedan. Itulah teman-teman wartawan di antara topik-topik yang disurvei oleh Polstat dan hasilnya sebentar lagi akan kami presentasikan. Sebelum kesempatan saya berikan kepada peneliti senior Polstat yaitu Kang Apna Permana untuk memaparkan temuan-temuan dari survei terbaru Polstat. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada teman-teman sekilas tentang Polstat itu sendiri. Teman-teman wartawan, jadi Political Statistic atau Polstat adalah lembaga survei dan konsultan politik independen yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik apapun. Dan Polstat sendiri pun juga didirikan oleh beberapa peneliti di Jakarta, Bandung dan juga Bogor pada tanggal 12 Juni tahun 2020 dan berusaha untuk menganalisis perkembangan politik di tanah air dari pendekatan kuantitatif. Polstat pun juga merupakan anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia atau ASOPI, yakni Association for Public Opinion Research. Polstat pun juga sudah beberapa kali melakukan survei opini publik, terutama menyangkut survei tentang preferensi publik terhadap calon presiden dan partai politik menghadapi pemilihan umum. Polstat pun juga melayani berbagai survei tentang kebijakan publik untuk lingkup pembuatan kebijakan di lingkup pemerintah daerah dan juga kementerian negara. Dan berikutnya kita akan menyampaikan metodologi yang digunakan oleh Polstat dalam survei kali ini. Teman-teman wartawan, hal ini sangat penting yang menegaskan bahwa survei-survei yang dilakukan oleh Polstat selalu dilaksanakan dengan standar metode ilmiah yang sangat ketat, objektif, dan juga tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Mengenai metodologi survei Polstat kali ini dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan 10 Oktober tahun 2022 di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 5 kota madya dan juga 1 kabupaten. Populasi dari survei ini pun juga adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan memiliki IKTP DKI Jakarta. Lalu juga jumlah sampel sebesar 830 responden yang mana diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau apa yang disebut dengan multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih sebanyak 3,4% dan pada tingkat kepercayaan atau level of confidence sebesar 95%. Teman-teman wartawan, pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan dan juga quality control terhadap hasil wawancara petugas lapangan ini pun juga dilakukan dengan secara random atau sebesar 20% dari total sampel oleh para supervisor yang ada dari Polstat. Demikian pengantar saya selaku moderator pada pembacaan hasil survei ini. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada peneliti senior Polstat yaitu Kang Apna Permana untuk memaparkan temuan-temuan menarik dalam survei terbaru yang dilaksanakan oleh Polstat. Kepada saudara Anap, saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Nisa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kemudian bisa menyampaikan hasil survei terbaru kami. Sebelum kepada hasil survei, izinkan saya untuk kemudian bisa menyampaikan prosedur penarikan sampel. Sampel sebesar 830 didistribusikan ke 5 kota yang ada di seluruh provinsi DKI secara proporsional. Artinya, kota madya dengan jumlah populasi besar seperti Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan mendapat sampel lebih besar daripada Jakarta Pusat atau Kepulauan Seribu yang jumlahnya
jumlah populasinya lebih sedikit. Kuota sampel di setiap kota madya atau kabupaten tersebut kemudian didistribusikan ke kecamatan-kecamatan juga secara proporsional. Untuk selanjutnya, di setiap kecamatan sampel dipilih secara random beberapa kelurahan untuk dijadikan PSU atau Primary Sampling Unit. Untuk selanjutnya, di setiap PSU atau kelurahan terpilih tersebut kemudian diambil 5 RT secara random. Dan terakhir, di setiap RT terpilih diambil secara random 1 responden laki-laki dan 1 responden perempuan. Untuk selanjutnya dengan saya kemudian bisa menyampaikan hasil daripada survei terkait persepsi warga DKI terhadap kinerja Gubernur Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta. Yang pertama yang kami survei itu terkait tingkat kebahagiaan warga Jakarta dengan pertanyaan, apakah Anda saat ini merasa bahagia atau kurang bahagia? Kami menemukan mayoritas warga DKI atau setidaknya 68,1% responden mengaku hidupnya bahagia. Hanya 26,7% yang menyatakan kurang bahagia dan sisanya 5,2% menjawab tidak tahu. Untuk ukuran bahagia dalam hal ini tidak selalu terkait dengan kondisi ekonomi warga. Ada warga yang ekonominya pas-pasan mengaku hidupnya bahagia. Sebaliknya ada pula warga yang tingkat ekonominya nampak cukup mapan malah menjawab tidak bahagia. Yang mengaku hidupnya kurang bahagia, selanjutnya kami tanyakan, apa yang membuat kurang bahagia? Kami menemukan sebanyak 35,7% mengaku kurang bahagia karena kenaikan harga BBM. Lalu sebanyak 26,7% kurang bahagia karena harga kebutuhan pokok naik. Berikutnya sebanyak 19,1% kurang bahagia karena susah mencari pekerjaan. Lantas 15,3% kurang bahagia karena tidak mendapatkan bantuan atau BLT. Dan 3,2% kurang bahagia karena kemacetan lalu lintas. Untuk selanjutnya kemudian kepada responden kami tanyakan secara umum apakah kehidupan ekonomi rumah tangga Anda menjadi lebih baik, sama saja atau lebih buruk dibandingkan 5 tahun lalu. Hasilnya sebanyak 34,3% responden menyatakan kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Lalu sebanyak 34,8% mengaku kondisi ekonomi rumah tangganya sama saja dengan 5 tahun sebelumnya. Kemudian 30,5% responden mengaku ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan 5 tahun sebelumnya dan sebanyak 0,4% responden tidak menjawab. Selanjutnya kami tanyakan juga kepada responden dengan pertanyaan, menurut Anda secara umum apakah kondisi DKI Jakarta saat ini lebih baik, lebih buruk, atau sama saja dengan kondisi DKI Jakarta 5 tahun lalu? Hasilnya, kami menemukan bagian terbesar warga Jakarta atau 56,2% responden mengaku kondisi DKI Jakarta saat ini secara umum lebih baik dibandingkan 5 tahun lalu. Sebanyak 19% menyatakan sama saja dengan 5 tahun lalu. Sementara itu hanya 18,1% yang menyatakan kondisi DKI Jakarta saat ini lebih buruk dibandingkan 5 tahun lalu. Sebanyak 6,7% menjawab tidak tahu atau tidak dapat memberikan tanggapan. Berikutnya kami juga tanyakan kepada responden tanggapan mereka terhadap kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam berbagai bidang. Pertama-tama kami tanyakan, apakah Anda puas atau kurang puas terhadap kinerja DKI dalam mengatasi kemacetan di Jakarta? Hasilnya, kami menemukan mayoritas warga Jakarta atau 74,3% responden mengaku kurang puas terhadap kinerja Gubernur atau Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan. Hanya 23,3% responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur atau Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Sementara itu sebanyak 2,4% menjawab tidak tahu atau tidak dapat memberikan tanggapan. Selanjutnya kami tanyakan kepada responden, apakah Anda puas atau kurang puas terhadap kinerja Gubernur DKI dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta? Hasilnya
kami menemukan bagian terbesar warga Jakarta atau 48,6% responden mengaku kurang puas terhadap kinerja gubernur atau Pemprov DKI dalam mengatasi masalah banjir di ibu kota. Sedangkan sebanyak 46,7% responden mengaku puas terhadap kinerja gubernur atau Pemprov DKI dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta. Sementara sebanyak 4,9% menjawab tidak tahu atau tidak dapat memberikan tanggapan. Lantas juga kami tanyakan kepada responden, apakah Anda puas atau kurang puas terhadap kinerja Gubernur DKI dalam mengatasi masalah kriminalitas atau gangguan keamanan di Jakarta? Kami menemukan bagian terbesar warga Jakarta atau setidaknya 49,5% responden mengaku kurang puas terhadap kinerja Gubernur atau Pemprov DKI dalam mengatasi masalah kriminalitas di ibu kota. Sebanyak 44,8% responden mengaku puas terhadap kinerja Gubernur atau Pemprov DKI dalam mengatasi masalah kriminalitas di Jakarta. Sementara sebanyak 5,7% menjawab tidak tahu atau tidak dapat memberikan tanggapan. Berikutnya kami tanyakan kepada responden, apakah Anda puas atau kurang puas terhadap kinerja Gubernur DKI dalam mengatasi masalah gelandangan atau orang terlantar di Jakarta? Hasilnya kami menemukan bagian terbesar warga Jakarta atau 53,3% responden mengaku kurang puas terhadap kinerja Gubernur atau Pemprov DKI yang mengatasi masalah gelandangan di ibu kota. Sebanyak 35,2% responden mengaku puas terhadap kinerja Gubernur atau Pemprov DKI dalam mengatasi masalah gelandangan di Jakarta. Sementara sebanyak 11,5% menjawab tidak tahu atau tidak dapat memberikan tanggapan. Lantas, bagaimana kinerja Gubernur DKI Anies Baswedan dalam bidang-bidang lain? Di sini kami menemukan 5 poin atau 5 bidang. Yang pertama, dalam bidang kebersihan dan keindahan kota. Sebanyak 71% warga mengaku puas dan hanya 28,1% yang kurang puas, serta 0,9% tidak tahu. Kami juga menemukan dalam bidang pembangunan infrastruktur sebanyak 70,5% warga mengaku puas dan hanya 26,2% yang kurang puas, serta 3,3% tidak tahu. Dalam bidang transportasi publik, kami juga menemukan sebanyak 83,3% warga mengaku puas dan hanya 11% yang mengaku kurang puas, serta 5,7% tidak tahu. Untuk selanjutnya dalam bidang pelayanan publik, sebanyak 64,3% warga Jakarta mengaku puas dan hanya 26,7% yang kurang puas, serta 9% tidak tahu. Dan terakhir kami juga menemukan dalam bidang pelayanan kesehatan, sebanyak 72,9% warga Jakarta mengaku puas dan hanya 20% yang kurang puas, serta 7,1% tidak tahu. Selain kinerja dalam berbagai bidang yang telah kami ulas sebelumnya, kami juga tanyakan kepada responden apa kekurangan atau kelemahan yang paling menonjol yang ada pada diri Gubernur Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Hasil survei Polstat menunjukkan sebanyak 24,7% responden menyebutkan kelemahan utama Anies selama memimpin DKI Jakarta adalah karena kurang tegas. Yang kedua, kemudian 16,2% responden menyebut banyak program pembangunan yang tidak tepat sasaran, dan 15,2% responden menilai Anies kurang merakyat atau jarang terjun ke masyarakat. Dan terakhir, kami juga menemukan bagian terbesar responden atau setidaknya 43,9% tidak dapat memberikan penilaian alias tidak tahu. Demi prinsip keseimbangan, di samping kelemahan, kami juga tanyakan kepada responden apa kelebihan atau yang paling menonjol yang ada pada diri Gubernur Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan sebanyak 33,9%
responden menyebutkan kelebihan utama Anies selama memimpin DKI Jakarta adalah kinerjanya yang bagus. Kemudian 12,9% responden menyebut Anies sebagai pemimpin yang visioner, intelek, sekaligus inovatif. Kemudian 10,9% menyebut Anies religius dan bijaksana. Sementara itu bagian terbesar responden atau 42,3% tidak dapat memberikan penilaian alias tidak tahu. Kemudian juga kami tanyakan kepada responden terkait apakah Gubernur Anies Baswedan sudah menunaikan janji-janji yang disampaikan dalam kampanye pemilihan DKI 5 tahun lalu. Hasilnya kami menemukan bagian terbesar dari warga DKI Jakarta atau 50% responden menilai Gubernur Anies Baswedan telah menunaikan janji-janjinya selama kampanye Pilgub 5 tahun lalu. Namun masih terdapat 31,2% responden yang menganggap Anies belum menunaikan sebagian besar janji-janji. Sementara itu sebanyak 18,8% responden tidak dapat memberikan penilaian alias tidak tahu. Untuk selanjutnya, kami juga mensurvei mengenai preferensi warga DKI terhadap calon gubernur dan partai politik menjelang pemilu 2024. Berkenaan dengan gubernur DKI, kepada responden kami tanyakan, seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan gubernur DKI, siapakah yang akan Anda pilih dari sejumlah tokoh berikut ini? Hasil survei Polstat menunjukkan sebanyak 40,5% responden mengaku masih akan memilih Anies Baswedan. Kemudian disusul oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama dengan suara 19,1%. Lalu 10,5% memilih Gibran Rakabuming Raka. Nama-nama lain yang juga menjadi pilihan publik diantaranya ada Agus Harimurti Yudhoyono 7,6%, ada Ahmad Sahroni 5,7%, ada Tri Risma Harini 3,5%, ada Emil Dardak 3,3%, Airin Rahmidiani 1,1%, dan Ariza Patria 0,5%. Sementara itu, sebanyak 8,2% responden menjawab masih belum punya pilihan. Terakhir, berkenaan dengan pemilu 2024, kepada responden kami juga menanyakan, seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan umum, partai apakah yang akan Anda pilih? Hasil survei Polstat menunjukkan sebanyak 12,9% menyatakan memilih PDI Perjuangan. Elektabilitas PDI Perjuangan hanya terpaut tipis dengan Partai Gerindra yang dipilih oleh 12,5% responden. Di posisi berikutnya ditempati Partai Demokrat, yakni dengan 10,5%, kemudian PKS 10,2%, Partai Golkar 5,2%, PAN 4,1%, Partai Perindo 3,8%, PKB 2,9%, PSI 2,9%, P3 2,4%, Partai Nasdem 1,9%, Partai Gelora 1,1%, dan PBB 0,5%. Sebanyak 3,2% memilih partai-partai lain dan sisanya 25,9% menjawab masih belum punya pilihan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan hasil survei hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Rekrutan atas presentasi mengenai hasil survei hari ini. Baik teman-teman wartawan sekalian, seperti kita ketahui bahwa tujuan utama dari survei Polstat ini adalah untuk mengetahui mengenai pendapat warga DKI Jakarta terhadap kinerja Gubernur Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Dan hasilnya secara umum kita melihat bahwa warga Jakarta mengaku puas terhadap kinerja Anies. Namun dalam dua bidang yang sangat vital, yakni mengenai kemacetan lalu lintas dan juga penanganan banjir, Anies dinilai gagal oleh mayoritas publik DKI Jakarta.
Dan dalam mengatasi mengenai kemacetan lalu lintas ini, mayoritas warga DKI Jakarta sebesar 74,3% responden mengaku merasa tidak ataupun kurang puas, sedangkan mengenai kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan banjir, sebanyak 48,5% responden menyatakan tidak atau kurang puas. Dan selanjutnya Anies Baswedan pun juga dinilai oleh publik memiliki kinerja yang buruk dalam dua bidang lainnya, yaitu mengenai penanganan kriminalitas dan juga masalah gelandangan atau orang-orang yang masih terlantar di kawasan DKI Jakarta. Dan di bidang penanganan kriminalitas atau mengenai gangguan keamanan, hanya berkisar 44,8% responden yang mengaku puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Sementara dalam menangani masalah gelandangan atau orang terlantar, bahkan hanya berkisar sekitar 35,2% yang menyatakan merasa puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, selain kinerja dalam berbagai bidang, Polsat juga menanyakan kepada responden mengenai apa saja kekurangan dan juga kelebihan Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. Dan hasilnya diketahui bahwa sebanyak 24,7% responden menyatakan bahwa kelemahan Anies selama memimpin DKI Jakarta adalah kurang tegas. Kemudian 16,2% diantaranya responden menyebut banyak program pembangunan yang tidak tepat sasaran. Dan 15,2% responden menilai Anies kurang merakyat atau merasa jarang turun ke daerah masyarakat. Sementara itu bagian terbesar dari responden, yaitu sebesar 43,8%, merasa tidak dapat memberikan penilaian alias tidak tahu akan jawabannya. Oleh karena itu, kendati bagian terbesar warga DKI Jakarta menilai bahwa Anies Baswedan telah menunaikan janji-janjinya selama kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 5 tahun yang lalu, namun masih terdapat 31,2% responden yang menganggap Anies belum menunaikan sebagian besar janji-janjinya. Sebab itu masih banyak di antara mereka yang mengharapkan Anies maju kembali dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2024 nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum tertuntaskan dan bukan mempersiapkan diri menjadi calon presiden. Baik, demikian presentasi hasil survei tentang kinerja Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan, yang dilaksanakan oleh Polsat. Apabila teman-teman wartawan ada yang memiliki pertanyaan, saya persilakan untuk menyampaikan secara langsung ataupun ditulis di kolom chat Zoom meeting kali ini. Dan saya persilakan juga apabila teman-teman wartawan ingin menanyakan lebih lanjut melalui telepon kepada saudara Anap selaku peneliti senior Polsat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dalam rilis survei Polsat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.